untuk didoakan. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku, ya sayang padaku, ya sayang padaku. Mari seluruh jemaat terkasih, kita arahkan tangan kita kepada anak-anak ini. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih atas anak-anak yang telah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebaikan mereka di dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita di dalam kehadiran mereka yang membawa warna di dalam kehidupan berkeluarga. Berkati anak-anak ini Tuhan, berkati mereka untuk mengikuti sekolah minggu atau Awesome Kids. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkannya dengan bahasa yang sederhana. Berkati kedua orang tuanya sehingga mereka mampu membesarkan anak-anak ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh anak-anak ini ke tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan buat adik-adik kita. Selamat mengikuti ibadah Awesome Kids. Saat ini kita akan mengikuti warta gereja 1 Maret 2026. Kami ucapkan shalom dan selamat datang dan selamat datang kembali jemaat Tuhan yang stok lama wajah baru. Wajah baru stok lama. Ya. Puji nama Tuhan. Adakah yang di antara kita baru pertama kali hadir di tempat ini? Puji Tuhan. Mari kasih tepuk tangan buat kesetiaan kita kepada Tuhan. Selamat beribadah dan menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu pukul 20 WIB atau jam 8 malam berlangsung via Zoom. Mari Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah atau doa ini bersama-sama. Selanjutnya doa rantai hamba-hamba Tuhan dilaksanakan pada hari Kamis. Setiap hari Kamis di jam 6 sampai jam 8 pagi bertempat di rumah masing-masing. Dan mari bertepuk tangan, kita sama-sama bersukacita bersama Tuhan, bersama dengan rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang bulan Maret ini boleh menerima kasih karunia Tuhan. Ada Bapak Yongki Susanto tanggal 6 Maret, jika ada boleh lambaikan tangannya, siapa tahu ada yang belum kenal jemaat Tuhan ya. Ada Ibu Lindawati tanggal 7 Maret, puji Tuhan ada. Dan Bapak Theodore Tumben 9 tidak ada. Bapak Samuel Dion, nah ada 17 Maret. Ada Ibu Cho Jokdon 23 Maret. Ibu Alwan, ya Ibu Alwan. Ada Ibu Yanti Gandhi, ada juga di belakang tanggal 31 Maret. Dan puji Tuhan, jika ada nama Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Maret tapi tidak ditampilkan di layar, mohon untuk mengisi data jemaat agar kita saling mengenal, kita tahu bahwa jemaat Tuhan nggak cuma sedikit ternyata. Jadi mohon maaf, bukan kami tidak menampilkan, tapi karena data Bapak Ibu belum terregistrasi di sekretariat gereja kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan, umur panjang, sehat, dan senantiasa diberkati Tuhan. Dan kembali kita di dalam ibadah minggu, ibadah raya seperti biasa, pukul 8 sampai pukul 10 pagi di sesi 1 dan pukul 11 sampai pukul 13 di sesi 2. Ibadah kita disertai dengan ibadah Awesome Kids di setiap sesinya, dan ada ibadah youth di jam 9.30 sampai dengan selesai. Puji Tuhan. Dan sebagai pengumuman tambahan, kantong persembahan dimulai hari ini ada 2 kantong, jadi 1 kantong untuk persembahan setiap hari Minggu seperti persembahan biasa, dan persembahan khusus untuk merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-10. Puji Tuhan, di tanggal 10 April dengan kehendak Tuhan semua terjadi. Dan mari Bapak Ibu
boleh kita dukung acara ini dengan cara berpartisipasi lewat persembahan kasih kita. Mari kita sama-sama bersyukur di 10 tahun GBI Global Gading Serpong boleh ada semua karena kemurahan Tuhan, dan biarlah kita sama-sama dukung agar semuanya kita kerjakan, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita mau dengarkan pesan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah berbicara dalam firman-Nya. Kita mau berjanji kepada Tuhan, kita mau meninggalkan segala yang lama, meninggalkan segala penghambat-penghambat kita untuk bergerak maju bersama dengan Tuhan. Biar kegerakan Allah terjadi buat setiap kita. Mari terima firman Tuhan, terima sabdanya Tuhan, terima suara Tuhan bagimu pagi hari ini. Jangan keraskan hati kita. Kita siapkan hati untuk diisi dengan sabda Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Kami mau menjadi seperti yang Engkau ingini. Biar kehendak Tuhan terjadi atas hidup kami. Karena kami menyadari siapakah kami. Engkau menebus kami dari dosa-dosa kami, dan kami layak pagi hari ini di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, menegur kembali kami, agar kami terus memperbarui hidup kami menuju kesempurnaan bersama Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan dengan darah yang mahal,
lagi Bapa, Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Jangan pisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Jangan menjauh dari kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu terhubung dengan-Mu Bapa. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Tuhan, ajar kami untuk mengerti bahwa tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Apa yang kami lakukan dengan sekeras-kerasnya, dengan sepenuh tenaga kami, waktu kami untuk pekerjaan, kalau Tuhan mengabaikan Tuhan, itu semuanya sia-sia Tuhan. Apalah gunanya apa yang kami peroleh Tuhan, ketika belalang pelahap datang menghabiskan semua apa yang kami cari. Oleh karena itu Tuhan, sadarkan kami bahwa tanpa Tuhan, bersama dengan kami, waktu kami dengan Tuhan, semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena firman ini mengajar kami, menegur kami, memberikan kekuatan kepada kami. Lembutkan hati jemaat Tuhan untuk menerimanya. Berkati hamba-Mu, berikan hikmat, biarlah suara Tuhan yang disampaikan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang tema yang diberikan ya, saya begini. Bukan. Membuang dosa menghambat revival. Ya. Kita dapat dari BPD ya. Karena kita para hamba Tuhan sudah berdoa bahwa pergumulan hamba Tuhan pada saat ini adalah banyaknya kita lupa akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membuat dosa penghambat revival. Artinya Bapak, revival ya. Revival. Tetapi di dalam semua pendeta udah berbicara. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam hari-hari ini kita mulai berbicara tentang bagaimana membangun kehidupan hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita dipulihkan Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang yang mengira bahwa Tuhan jauh ketika doa kita tidak terjawab, dan karena kita merasa kering, maka firman Tuhan menegaskan bahwa masalah bukan pada tangan Tuhan yang kurang kuat, melainkan pada dosa menjadi penghambat pemulihan. Selalu dimulai ketika umat menyadari apa yang memisahkan mereka dari Tuhan. Lanjut ya. Itu nih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lakukan agar penghambat revival. Ya. Disingkirkan. Ya. Jadi bagaimana kita pemulihan di dalam hidup kita itu bisa kembali menjadi sesuatu hubungan kita baik dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di sini bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara-saudara, yang menghambat kita di dalam kehidupan kita berhubungan dengan Tuhan adalah karena dosa. Hanya itu. Ada sesuatu yang menghambat kita untuk putus dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu perlunya kita kembali berhubungan dengan Tuhan
dengan mengenal apa yang menjadi dosa kita. Saudara, ada satu cerita kejadian, tetapi saya rubah ya, singkat saja. Ada seorang bapak yang kaya raya ya, dan dia mempunyai anak satu. Saya nggak tahu istrinya ada apa enggak, tapi pokoknya hanya mereka berdua. Bapak ini kaya raya dan dia melihat dia sangat sayang kepada anaknya, jadi dia nggak bisa menegur anaknya. Saudara-saudara, kita mengalami bahwa kadang-kadang kita nggak bisa menegur anak karena kita terlalu sayang sama mereka. Karena ketika kita tegur seolah-olah damai sejahteranya hilang. Sehingga kadang-kadang kita berkata biarlah daripada dia susah. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nah, bapak ini dia tumbuh bersama anaknya. Anaknya tidak mau kerja. Anaknya pokoknya hidupnya benar-benar nyaman. Semua karena bapaknya kaya. Suatu saat bapaknya meninggal. Dan anak ini tinggal sendiri. Persoalannya bahwa anak ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bapaknya melalui wasiat memberi mereka 150 miliar ya, warisan mereka. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi di dalam wasiat itu ditulis bahwa wasiat ini cair kalau anak itu mau bekerja. Bekerja apa saja. Ketika dia bekerja apa saja, dia mempunyai penghasilan, maka 150 miliar itu cair. Saudara, kalau seperti itu, kira-kira Bapak Ibu bekerja nggak? Bekerja. Nggak ada orang bodoh yang nggak mau bekerja. Tetapi apa yang terjadi? Anak ini nggak mau. Karena udah terbiasa enak. Dia nggak ngerti tentang pekerjaan. Dan apa yang terjadi? Dia nggak mau bekerja. Dia hanya luntang lantung, homeless. Jadi dia di pinggir jalan, tetapi dia tetap mendapatkan sembako dari negara. Mereka kan di luar negeri kan selalu ada bagi orang-orang yang tidak bekerja diberikan. Jadi itu yang dia dapatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia lebih baik mendapatkan bantuan dari pemerintah dan dia makan di pinggir jalan, dia seperti itu, daripada dia harus menerima 150 miliar dan dia bekerja. Saudara-saudara, itu kan bodoh ya. Siapa yang katakan itu pintar? Ya, kita sepakat kan bahwa itu adalah seseorang yang bodoh. Saudara, jangan kita mengatakan orang itu bodoh, karena kita juga melakukan hal seperti itu. Saudara dan saya melakukan hal seperti itu. Tuhan kita begitu kaya, Tuhan kita begitu pengasih. Tuhan kita berjanji, mintalah maka engkau kuberi, carilah maka engkau dapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Artinya bahwa marilah, jadilah seorang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan itu Tuhan berjanji tidak akan pernah menelantarkan engkau. Selama kita terhubung dengan Tuhan, selama kita berjalan di dalam jalan Tuhan, maka semuanya Tuhan tanggung. Bukan hanya 150 miliar, tapi segala kehidupan kita. Ada orang tak punya 150 miliar, tetapi di rumah tangganya bertengkar, di dalam kehidupannya sakit, di dalam pergaulannya sakit hati, difitnah. Tetapi ketika kita benar-benar fokus kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamin kita damai sejahtera. Kalaupun ada masalah, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk berjalan bersama Tuhan. Itu kan cuma satu, Tuhan mengatakan, ya, terimalah damai sejahtera itu dan ingatlah Tuhan, peganglah Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan tidaklah kurang panjang, artinya bahwa tangan Tuhan bisa meraih semuanya selama kita berkenan kepadanya.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi cintanya intinya adalah mengasihi Tuhan. Saudara, coba yang kita lakukan agar hal ini bisa disingkirkan, dosa-dosa yang kita bisa singkirkan dan kita bisa terhubung dengan Tuhan adalah, lanjut, dosa menciptakan jurang pemisah antara manusia yang bersalah dengan Allah yang kudus. Saudara, selama Anda berbuat dosa, maka ketika kita berbuat dosa, otomatis terpisah hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan dengan dosa yang kita miliki. Untuk bisa datang kepada Allah, maka kita harus dikuduskan, kita harus putus, kita mohon ampun. Jadi kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan segala dosa-dosa kita. Itu adalah kunci bahwa kita harus kudus untuk bisa dapat di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kudus? Apakah semua orang kudus? Tidak. Tetapi semua orang bisa minta ampun untuk dikuduskan Tuhan. Tuhan yang menguduskan kita. Tapi berusaha untuk tetap kudus itu usaha kita. Nah, pemulihan tidak mungkin terjadi selama penghalang rohani tidak disadari atau tidak diakui. Saudara-saudara, setiap orang harus sadar bahwa apa sih selama hidup ini yang membuat dia terhalang dengan Tuhan. Apa yang membuat selama ini rezekinya mampet. Apa yang selama ini membuat dia kurang selalu tidak sehat. Apa yang menghambat selama ini dia tidak punya karir yang bagus. Apa yang menghambat selama ini sepertinya dia rugi terus. Apa yang menghambat selama ini, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan Tuhan tidak berikan. Sebenarnya memang saya berbicara ini tentang dosa. Ada juga yang Tuhan tidak berikan karena rencana Tuhan. Ya, karena ada, sama dengan orang yang sakit, yang buta. Apakah karena dosanya? Tidak. Apakah karena dosanya orang tua? Tidak. Tapi kemuliaan Tuhan akan berlaku bagi orang itu. Ada memang Tuhan izinkan seperti itu. Tapi saya saat ini berbicara tentang dosa. Bahwa sesuatu yang kita tidak miliki karena dosa, itulah yang menjadi penghambat bagi kita. Nah, jadi kita harus mengerti, hanya kita yang mengerti apa sih dosa-dosa kita selama ini yang kita lakukan, yang selalu menghambat berkat Tuhan, selalu membuat kita terputus dengan Tuhan. Ya. Nah, ketika kita terputus dengan Tuhan, maka otomatis yang datang cepat itu adalah iblis. Ya. Makanya ketika nyanyian paling enak bagi iblis adalah nyanyian ketika kita mengeluh. Ya. Bapak Ibu, saya tadi pagi buka-buka firman dan ada satu YouTube juga saya lihat. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu, penyakit yang ya masuk akal. Penyakit pertama sakit kepala, kemudian pegal, dan yang ketiga asam lambung. Itu penyakit apa itu? Iya, dia stres, pikiran, pegal, tiga. Dia bilang percayalah, kalau ada orang yang sakit seperti itu, buka rekeningnya, pasti rekeningnya menurun atau pasti rekeningnya turun. Artinya kekurangan duit. Ya, ternyata memang benar gitu ya. Kalau kita udah mulai, aduh pegal-pegal, aduh pusing, aduh mual, itu benar-benar betul ya. Itu penelitian itu. Nah, orang-orang yang di dalam Tuhan, terhubung dengan Tuhan tidak masalah bagi kita. Ya, tidak masalah. Karena dia dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau ada suami bilang, aduh pegel mah, aduh mual mah aja, hati-hati berarti udah rekening atau tanggung bulan itu kan.
Nah, saudara-saudara, kemudian Tuhan memanggil kita untuk jujur melihat kondisi hati sebelum mencari pertolongan. Saudara-saudara, ketika kita mengetahui apa yang menjadi penghalang kita terhadap Tuhan, kita harus jujur. Jujur. Katakanlah sejujurnya. Ya. Jujur, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, kita tahu, gak usah malu. Ya, jangan jujur sama teman tentang kesalahan kita, tetapi jujurlah kepada Tuhan. Apa yang menjadi selama ini yang saudara tidak bisa putuskan untuk tidak melakukan itu. Padahal saudara tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah pergumulan. Itu harus dilawan dengan doa dan puasa itu yang seperti itu. Sesuatu yang ya. Kalau kita udah nggak bisa terputus dengan ya, kebanyakan kita ya sekarang ini, kadang kita membenarkan diri bahwa kita kan melihat YouTube lama sekali, banyak sekali, dengan alasan belajar dari situ, apalah dari situ. Tetapi kalau itu mengurangi doa kita kepada Tuhan, mengurangi keterhubungan kita dengan Tuhan, dengan YouTube itu membuat kita menjauh dari Tuhan, berarti itu adalah salah satu penghambat dari kehidupan kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Atau tidak puas di dalam keluarga, atau tidak puas terhadap istri, tidak puas kepada suami, akui kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk mengenali halangan yang menyebabkan berkat kita, hubungan kita, keselamatan kita, dan pemulihan kita itu tidak terjadi. Apa? Mari kita lihat. Saya berpikir kenapa ini udah dua bulan kali batu terus. Saya udah mulai sebetulnya Tuhan apa ya yang seperti ini? Masalah apa ya? Ya, walaupun saya tahu bahwa memang saya udah bandel ya, udah lari baju basah, minum kopi nggak ganti-ganti baju selama 3 jam itu memang dan bukan anu lagi, bukan muda lagi. Saya dulu kan nyanyinya baju basah kering di badan gitu kan, memang tentara itu masuk sungai, keluar sungai kering sendiri. Nggak ada itu tentara masuk sungai kemudian ganti baju basah, nggak ada itu. Ya, pokoknya kering sendiri. Nah ternyata saya lakukan itu batuk sendiri. Ya batuk. Ya, masuk AC, habis lari sore, masuk di kafe, ya nongkrong itu langsung basah baju, pulang udah begitu. Saya ulangi beberapa kali. Saya bilang, oh iya ya, saya udah berumur 66 tahun, bukan 26 tahun lagi kan itu. Nah saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa ada juga masanya. Kita juga harus mengerti ya. Memang saya menganjurkan kalau memang masih mau makanlah, tapi jangan juga kelebihan makanannya ya. Kalau menikmati hidup itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benar juga ya. Ketika kita masih muda, benar-benar berusaha untuk supaya kita punya tabungan, supaya kita nikmati di hari Tuhan nanti. Ternyata di hari Tuhan kita tidak bisa nikmati karena dilarang, sudah sakit gula, sudah kolesterol. Kemudian kita menyesal, kenapa saya gak nikmati waktu muda? Saudara, Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja keras, tetapi Tuhan juga melarang kita untuk over, melebihi takarannya kita. Saya menghadiri pentabisan Profesor Pantan kemarin dengan Profesor Gernaida, 2 profesor yang di agama Kristen. Ya. Saya diundang sebagai keluarga dan di situ semua petinggi-petinggi Betel ada. Ya. Saya juga tersipu-sipu karena diperkenalkan sambil berdiri bapak saudaranya. Padahal saya kan gembala, jabatan paling rendah di situ kan. Disebut pejabat semua, saya paling rendah di dalam pelayanan. Jabatan saya paling rendah ya. Ya, jadi komandan. Di mereka kan ketua-ketua yang lain. Tetapi yang saya inginkan, saya mau
sampaikan bahwa di dalam salah satu orasi ilmiahnya, dia mengatakan bahwa ibunya mengatakan bahwa jangan itu, ada waktunya istirahat. Semuanya itu ada waktunya istirahat. Bayangkan Bapak Ibu, dari Senin sampai ke Minggu, kadang-kadang kita nggak istirahat. Saudara, dan apakah Bapak Ibu berpikir bahwa apa yang saudara peroleh dengan tidak istirahat itu akan aman? Enggak. Kadang kita setengah mati mendapatkan uang. Tahu-tahu ada kecelakaan, ada masuk rumah sakit, ada seperti ini, ada saja seperti itu. Tapi ada orang yang tenang-tenang kerja seperti, bukan berarti malas, tapi kerja sebagaimana biasanya. Nggak ada yang masalah-masalah yang ada. Jadi kadang-kadang, maaf, keserakahan kita ingin mengumpulkan segala sesuatu. Tahu-tahu datang banjir, habis. Ya. Punya rumah mewah, tahu-tahu datang banjir, dibawa ke penuh, mobilnya tenggelam semua. Yang dia cari, yang dia banggakan, itu nggak ada artinya. Makanya wajar lah. Saya punya prinsip, kalau haus minumlah, kalau lapar makanlah, kalau ngantuk tidurlah, kalau capek istirahatlah, kalau susah cari hiburan lah. Ya. Itu semua Tuhan sudah siapkan. Tapi kalau kadang kita capek, tidak, saya harus cari itu target. Setelah capai target, kesehatan yang tidak target, kesehatan yang turun. Saudara-saudara, semua keseimbangan dalam hidup ini prioritas. Maka kenalilah dirimu, kenalilah kelemahanmu. Ya, saudara, kenalilah apa yang menjadi kelemahan, jangan seperti itu. Kalau kita sering nilap uang, ngambil uang, jangan jadi bendahara. Karena itu godaan. Ya. Jadi kita harus tahu kelemahan kita, potensi kita, dan kelemahan kita. Kita harus tahu. Maka kita bisa menghindari. Lanjut, hal yang kedua, mengakui pelanggaran. Setelah kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita, setelah kita tahu bahwa dosa itu berkali-kali kita lakukan kepada Tuhan, dosa itu kita lakukan walaupun kita tahu itu mendukakan hati Tuhan, maka akuilah pelanggaran itu. Mintalah kekuatan kepada Tuhan. Apa yang kita sering lakukan? Rasa tidak puas, rasa sakit hati kepada orang. Akui bahwa Tuhan, kok saya nggak senang ya? Ada satu cerita di YouTube yang saya lihat ya. Gembala itu hanya bergaul dengan YouTube. Sebabkan nggak ada temannya kalau gembala. Nah, dia datang kepada istrinya, "Mama, tenang Mama, ada berita buruk sama Mama, tapi Mama bisa tenang nggak? Bisa kuat nggak?" "Ada apa, Pak?" "Mama tenang, sabar ya. Pelan-pelan saya mengatakan." "Mau nggak? Saya udah kuat, Pak." Dia bilang, "Mama dengar baik-baik, ini musibah benar." Dia bilang, "Mama, tetangga kita sebelah beli mobil baru." Langsung istrinya bilang, "Hah?" Ya. Karena apa? Iri hati. Merasa bahwa dia nggak mau ada orang lain lebih dari dia. Jadi kita harus sadar bahwa kita tidak bisa. Kelemahan kita adalah iri. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS, makanya jangan sering kalau SMS. Ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya. Saudara-saudara, itu harus kita akui di hadapan Tuhan. Kan nggak mungkin Bapak Ibu
mengakui kepada gembala? Atau masih sering sekarang ini melakukan hal-hal yang tidak benar? Berhentilah dan akui. Kedua, pengakuan dosa. Saya pertama, Tuhan tidak berubah, tapi dosa membuat wajahnya tersembunyi dari umat. Hubungan dengan Allah menjadi rusak dan terputus. Jadi sebenarnya bukan tangan Allah itu kurang panjang untuk menolong kita, atau dia tuli untuk mendengar kita, tidak. Tapi karena dosa kita menyebabkan Tuhan menyembunyikan wajahnya daripada kita. Karena Tuhan tidak akan bisa berhubungan dengan dosa yang kita. Makanya di dalam apapun ketika kita berhubungan dengan Tuhan, ketika kita berdoa dengan Tuhan, yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah mengakui dosa dan mohon ampun. Baru bicara sama Tuhan, baru lanjutkan doa. Karena setiap saat kita berdosa. Pendeta itu, hamba Tuhan itu, dan orang-orang yang rajin ke gereja itu, kebanyakan tidak berdosa dari perbuatan atau tindakan, paling di dalam kata-kata, tetapi yang berdosanya itu dalam pikiran. Pikiran kita itu sering berdosa. Pikiran itu kadang-kadang kita sering serahkan. Pikiran kita tuh kemana-mana. Kita bisa melarang burung hinggap di kepala kita tangkap. Tapi tidak bisa melarang burung melewati kepala kita. Bayangan-bayangan yang kaya penuh dengan dosa yang ada di pikiran kita itu adalah dosa. Laki-laki banyak berdosa pikiran. Nah, itu kita harus akui kepada Tuhan. Itu kita harus bereskan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu semua. Selama saudara tidak mengakui, maka wajah Tuhan tersembunyi dari Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya tegaskan seperti itu. Mengapa dosa kita kandas? Karena kita tidak mengakuinya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan 7 kali 70 kali Tuhan akan mengampuni kita. Selama kita tidak ada dosa yang tidak diampuni, kecuali menghina Roh Kudus. Artinya, menghina Roh Kudus itu artinya menolak Yesus. Itu artinya. Kalau Anda menolak Yesus, itu namanya menghina Roh Kudus. Nah, kalau menghina Roh Kudus kemudian datang berdoa kepada Tuhan, loh gimana? Kamu menghina kok, kamu menolak kok datang berdoa sama. Tetapi yang lain, dosa apapun, selama engkau datang kepada Tuhan dan mengakuinya dan mohon ampun, Tuhan akan ampuni. Pengakuan dosa dan keterbukaan di hadapan Allah adalah langkah pertama menuju pemulihan relasi dengannya. Jangan ketika kita sudah mengatakan, Tuhan, kalau ada hal-hal satu minggu ini, satu hari ini, malam hari, saya melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni kesalahannya. Saya mau tidur nyaman, dan biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan. Maka pulas kita tidur enak, ya. Persoalan apapun banyaknya, kalau saya ngorok juga gitu, benar-benar menikmati. Nah, yang ketiga, pertobatan dimulai saat manusia berhenti menyalahkan keadaan dan mengakui pelanggaran. Saudara-saudara, kebanyakan orang kalau buat dosa selalu menunjuk, sama dengan Adam, Hawa, selalu menunjuk. Adam mengatakan, ini istri yang kau berikan. Si Hawa bilang, enggak, ini ular yang kau berikan. Ular bilang, loh dia mau sendiri kok, saya cuma ngomong. Semua saling lempar-lempar. Dan selama Anda melempar kesalahan itu, maka pengampunan belum akan terjadi kepada kita. Ya, apalagi di dalam keluarga. Suami mengatakan, kamu tidak tunduk. Istri mengatakan, kamu tidak mengasihi saya. Itu kalau udah salah tuduh-tuduh nggak bakalan. Itulah kelemahan dalam hidup kita. Jadi kita harus mengakui, mengakui pelanggaran kita, dan mulai berhenti menyalahkan orang lain karena kita yang salah. Ya. Tuhan, saya kekurangan ini, Tuhan, saya mengeluh.
karena engkau tidak memberikan ke saya. Ya. Lanjut. Nah, menyingkirkan kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan sejati bukan hanya sampai pada titik penyesalan, tetapi meninggalkan dosa sepenuhnya. Jadi ketika kita menyesal akan dosa itu, ya kita berhenti. Bukan hanya pada saat saya mengakuinya Tuhan, tetapi berjanji untuk berhenti. Kadang-kadang dosa-dosa itu berhentinya tidak sekaligus. Sama dengan ketika berhenti merokok. Itu ya satu hari 1 bungkus. Kemudian besoknya kadang-kadang 10 bungkus. Besok 10 batang. Besoknya 5 batang. Besoknya 3 batang. Tapi besok-besoknya 3 batang terus. Nah, saudara-saudara, saya mengatakan tanggal 28 bulan 5 tahun 95 saya isap rokok dan di Samsung kan. Dan setengahnya begitu setelah selesai tanggal 28 Mei saya mengatakan saya bertobat. Dan saat itu saya ambil rokok yang setengah itu, saya bungkus. Tapi hilang rokok itu sekarang. Saya bungkus sebagai janji. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita berjanji di hadapan Tuhan untuk berhenti dosa dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa. Saya udah mau berhenti berokok pada saat berbulan-bulan 3 satu hari 3 batang. Nggak berhenti, nggak turun lagi dulu. Lama-lama saya nggak merokok dulu. Nah, saya dari SD, SMP nggak merokok. Setelah masuk tentara kan dilarang merokok. Justru karena dilarang, kita sembunyi-sembunyi. Bayangkan, dihisap terus diserbuskan ke bak supaya asapnya hilang kan? Iya. Pelatih itu nggak tahu. Batang rokok, ada batang rokok satu aja di sampah. 1 peleton kita dihukum. Dan kalau kita dihukum nggak ada yang ngaku, ya tetap aja dihukum. Sampai yang merasa merokok itu merasa berdosa sendiri, ngaku sendiri. Nah, setelah itu baru dia yang dihukum, baru kita bisa bebas. Gak ada. Jadi hanya dari dalam kita, kesadaran kita, berjanji kita kepada Tuhan, baru kita bisa melepaskan dosa itu. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Oh, saya sering melirik cewek. Mulai besok saya nggak mau maling-maling nengok-nengok cewek lagi, nggak bisa. Hanya harus dari dalam. Gak bisa menghindari. Karena dimanapun kita pasti melihat hal-hal seperti itu. Dan Allah memulihkan umat yang mau melepaskan kejahatan, bukan yang memeliharanya diam-diam. Saudara-saudara, kadang-kadang kita masih diam menyimpan dosa-dosa itu. Karena menikmati dosa. Ya. Ada dosa bagi pria yang sangat susah dihilangkan. Nanti kita PBI lah ya, pria bagi Kristus. Kita kumpul. Itu dosa-dosa umur 50-60 ke atas. Ya. Yang di bawah itu kadang-kadang belum, tapi yang 50-an itu kita harus kumpul gitu. Kita harus kumpul dan sejujur-jujurnya ngomong dosa apa itu yang harus dipotong. Ya. Jadi coba Pak Yudi, kapan kita juga pria-pria kumpul ini, ya? Jangan hanya wanita aja yang kumpul. Ya. Nanti wanita, percuma wanita baik tapi prianya nggak baik, ya udah tetap aja berantem kan gitu. Harus seimbang. Nah, jadi Allah memulihkan umat yang mau melepaskan kejahatan, bukan yang memeliharanya diam-diam. Masih ada sesuatu yang memang dosa yang harus dibawa puasa dan berdoa. Yang berikutnya, pemulihan rohani datang ketika hidup kembali diselaraskan dengan standar kekudusan Tuhan. Saudara, kalau engkau mau diberkati, kalau engkau mau dipulihkan, maka berusahalah untuk selalu kembali kepada standar firman. Mengasihi Bapa, mengasihi sesama manusia. Ada peduli.
Kelemahan di dalam keluarga adalah kepedulian. Saya mau tanya di sini. Bapak-bapak dulu. Ada nggak bapak-bapak yang tengah malam bangun dan melihat istrinya selimutnya terbuang, kemudian menyarungi, menyelimuti istrinya? Ada? Ada ya. Ada nggak ibu-ibu yang melihat bapaknya nggak terselimuti, kemudian bangun dan menyelimuti bapaknya? Itu kepedulian. Ya, kepedulian. Jadi, saya mau tanya seseorang tapi kapan lah. Jujurlah sama Tuhan. Jujurlah padaku. Katakan sejujurnya. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Jadi katakan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, itu aja, itu dua aja. Kalau Anda melakukan itu, kalau sama anak jelas, siapapun itu kan pastinya, anaknya. Tapi kepada suami, kepada istri, ketika kamu bangun subuh-subuh jam 3 melihat, loh kok selimutnya kebuang, dia selimuti. Kalau masih muda, iya, yang muda. Udah, yang umur udah 10 tahun di atas, ya. Kemudian suaminya kusana kakinya ke sini, kakinya, kemudian dia luruskan, kemudian dia tutupi. Saudara-saudara, hal kecil saja Anda bisa mengoreksi dia. Oh iya, benar. Dia benar. Ya. Nah, hari ini mari kita perbaiki hubungan kita. Tangan Tuhan tidak pendek. Tidak pendek untuk dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Saya udah 400 kali berdoa, Tuhan dengar. Bahkan Tuhan budak atau udah 400 kali. Tapi dibilang dosamu itu yang perlu, bukan banyaknya. Tapi saya berpikir, saya seperti seorang perempuan yang datang sama hakim. Hakimnya jengkel, udah kasih aja daripada dia datang terus. Nah, saya mau seperti itu. Tuhan. Seperti itu. Nah, hari ini, mari Tuhan bukan mengacukan kita, tetapi harus yang kita kerjakan adalah menghapuskan dosa kita. Kenali dosamu, akui dosamu, tinggalkan dosamu, maka pemulihan apapun yang engkau Tuhan berkati. Bukan berarti kita semua kaya, bukan berarti, tetapi minimum Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kita sejauh timur coba ada. Biasanya main di mana? Ya, sejauh timur dari barat engkau buang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melupakan dosamu, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, berikanku. Tuhan, kami tahu Engkau selalu mengampuni kami. Selama kami mengakui dosa kami, selama kami berjanji untuk meninggalkan dosa-dosa kami, kadang kami tidak kuat Tuhan. Oleh karena itu kami minta, berikan kami kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa yang sering membawa kami jatuh, sehingga wajah Tuhan tersembunyi bagi kami. Tuhan, pulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan datang menebus kami, sehingga dosa-dosa kami sudah terhapuskan. Selama kami mengakui menerima Engkau Tuhan, mengakui dosa kami Tuhan, Tuhan telah mengampuni kami. Di hadapan kami ada roti biasa dan anggur biasa. Ketika kami tumpang tangan di atasnya, ini melambangkan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, berkati kami Tuhan. Segala kutuk, segala kerugian, segala mara bahaya yang datang kepada kami, ketika tubuh dan darah Kristus kami minum, maka semuanya dapat terhindar dari kami. Terima kasih Tuhan, berkati di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan di hadapan kami juga ada minyak urapan Tuhan. Minyak urapan ini adalah tanda otoritas kuasa. Ketika kami mengoleskan, berkat ada, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam hidup kami. Bukan karena minyak ini Tuhan, tetapi karena urapan Tuhan, karena percaya kami kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya yang uniku dan kasih. Sesuatu terjadi saat datang
cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaan sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Angkat cawan perjanjian di atas kepala. Bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pendidikanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan di dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Mari Yesus. minum dengan ucapan Dalam syukur. nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Rohmu. Ketikanya yang besar. Terima kasih Yesus. Engkaulah Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman untuk memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, untuk menjauhi segala dosa-dosa sehingga Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajah dari kami. Tangan Tuhan meraih kami. Tuhan mendengarkan keluhan-keluhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memulihkan kami pada saat ini. Ampuni segala dosa yang kami lakukan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkan dosa itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak-anak yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Amin. Yang berbeban berat Engkau berikan kekuatan. Amin. Yang punya masalah berikan jalan keluar. Amin. Yang membutuhkan anak, membutuhkan biaya pendidikan anak-anak, Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberi yang terbaik Tuhan. Amin. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, yang membutuhkan jodoh Tuhan, Amin. Engkau memberkati, Engkau mempertemukan yang terbaik. Amin. Biarlah rencana Tuhan berjalan dalam hidup Tuhan. Amin. Sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Amin. Beralabasiklah yang punya keluarga dalam bermasalah Engkau pulihkan Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang mampu untuk turut campur di dalam keluarga Amin. Tuhan, sehingga keluarga ini dipulihkan. Amin. Keluarga-keluarga kami yang jauh Tuhan, pertemukan kami di dalam doa. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan 1 bulan ke depan. Biarlah Allah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Persembahan perpuluhan, juga persembahan biasa. Dan juga kami mau mendukung perayaan ucapan syukur 10 tahun Engkau memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur 10 tahun kami bisa berjalan di dalam suka dan duka, tetapi dalam sukacita Bapak Tuhan selalu menolong kami. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Saatnya kami yang akan memberi Tuhan. Berikan kami sukacita untuk memberi. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkali-kali Kau menolong. Silakan dulu Bapak Ibu, sambil persembahan dijalankan kita angkat satu pujian. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong.
Meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Bapa, berkali-kali kau menolong kami. Amin. Persembahan tangan-tangan yang memberi engkau memberkati, Amin. yang juga belum memberi atau melalui terang pesan engkau berkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Seberapapun yang kami miliki, Amin. kami percaya Tuhan mencukupkan. Amin. Karena ini adalah kerajaan Tuhan, gereja Tuhan. Amin. Kami akan pulang ke rumah Tuhan, tapi kami membawa berkat hari ini. Kami belajar untuk dipulihkan kembali dengan Tuhan. Amin. Kami belajar untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Kami yakin bahwa tangan Tuhan akan menolong kami. Amin. Telinga Tuhan akan mendengarkan keluhan kami. Amin. Dan saatnya kami mengenal dosa kami mengakui dosa kami, dan kami meninggalkan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kerinduan Tuhan. Engkau mempercayakan kepada hamba-Mu untuk mengasihi mereka Tuhan. Amin. Mereka juga mengasihi Tuhan, mengasihi juga gembala. Tuhan, jangan lupa Tuhan, tiap hari hamba-hamba Tuhan saling mendoakan, jemaat saling mendoakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan jemaat-jemaat hamba-hamba Tuhan yang Amin. setia. 10 tahun lamanya sudah kami berjalan Tuhan. Amin. Tuhan berkati mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan. Tolong Tuhan berkati, dengarkan keluhan mereka Tuhan. Amin. Permintaan mereka, permohonan mereka Tuhan. Berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, sampai ke desa. Amin. Engkau memberkati mereka. Mereka menjadi aparat yang takut akan Tuhan. Amin. DPR Tuhan Engkau memberkati. Amin. Para hakim, penegak hukum, polisi, jaksa, penasehat hukum berjalan di dalam jalan Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Amin. Jadikan semua takut akan Tuhan, berjalan dalam firman, dalam kebenaran. Saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Dan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Terima